Pada slide ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16 dan terletak di tepi Selat Malaka yang berpusat di Kutaraja Banda Aceh. Adapun pendiri dari Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya dengan bukti adanya perluasan kekuasaan, menaklukkan Johor, Pahang, dan Kedah. Kemudian melakukan penyerangan Portugis di tahun 1614 dan mendirikan Masjid Baitur Rahman. Lalu digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Adapun kehidupan sosial yang terjadi di Kerajaan Aceh yaitu terdapat golongan bangsawan atau teku dan golongan ulama atau tengku. Sedangkan perekonomian di Kerajaan Aceh berkembang pesat karena didukung oleh kedatangan pedagang Islam dari Malaka. Adapun peninggalan dari Kerajaan Aceh terdiri dari Masjid Baitur Rahman Aceh, Kitab Bustanul Salatin karya Nuruddin Arani, dan suluk karya Hamzah Fansuri yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Pada slide ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Banten. Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa, yang terletak di kota Banten. Pendiri dari Kerajaan Banten adalah Fathahillah. Kemudian digantikan oleh Pangeran Hasanuddin pada tahun 1552. Pada tahun 1596, kedatangan Belanda pertama kali yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di kota Banten. Lalu kemudian digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya, yaitu terbukti dari berkembangnya perdagangan bebas di Pulau Jawa karena memiliki pelabuhan di perairan Selat Sunda. Setelah datangnya VOC di kota Banten, maka VOC melakukan pengaruhnya di kota Banten dengan cara melakukan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji, yang pada akhirnya terjadi perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, yaitu anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dampak dari Kerajaan Banten ketika Sultan Haji diangkat menjadi raja adalah semakin kuatnya pengaruh VOC di kota Banten. Next, kita ke slide yang terakhir, yaitu kita membahas tentang kerajaan bercorak Islam di Pulau Sulawesi, yaitu Kerajaan Gorontalo atau yang lebih kita kenal dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo, dengan raja yang terkenalnya yaitu Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya. Hal ini bisa dilihat dari majunya di bidang perdagangan. Kemudian, Kerajaan Makassar juga memiliki pelabuhan transit dan tersedia barang-barang dagang yang banyak, serta mempunyai pelaut yang handal. Ketika VOC datang ke Kerajaan Makassar, Sultan Hasanuddin dengan keberaniannya melawan VOC pada waktu itu, akibat dari kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Kerajaan Makassar. Salah satunya adalah monopoli perdagangan, sehingga Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur, karena berani melawan VOC. Pada tahun 1669 terjadi perjanjian Longaya antara Sultan Hasanuddin dengan Belanda. Isi dari perjanjian Longaya adalah sebagai berikut. Belanda berhak memonopoli rempah-rempah, Belanda berhak mendirikan benteng, melepaskan daerah di luar Makassar, dan Arupalaka diakui jadi Raja Bone. Oke adik-adik sahabat juara, sampai di sini dulu materi pembahasan dari kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.